Shalom semua jemaat Tuhan, tetap optimis. Kita kembali dalam perenungan firman Tuhan Daily Devotion. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami percaya setiap perenungan firman Tuhan akan terus menguatkan iman kami untuk berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Perenungan firman Tuhan hari ini akan diambil di dalam Yehezkiel 33 ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca beberapa ayat lalu kita akan merenungkannya bersama-sama. Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan, ayat 23. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kondisi yang sangat ironis, yaitu apa? Mereka merasa privilege. Mereka merasa kayak Abraham aja bisa memiliki tanah ini. Berarti kita juga bisa dong. Mereka kira mereka ada di dalam keturunannya, lalu bisa bertindak seenak-enaknya. Jadi hari ini kita belajar satu hal penting. Ada suatu perbedaan tentang mengenal Tuhan dan benar-benar berjalan sama Tuhan. Karena banyak orang mungkin berpikir, ya udahlah, dosa kita udah diampuni, jadi kita bisa bebas berbuat dosa. Kata Rasul Paulus apa? Sekali-kali tidak. Kebenaran yang menyatakan bahwa dosa kita sudah diampuni, itu bukan kebebasan buat kita untuk berbuat dosa. Tetapi itu kebebasan buat kita untuk hidup merdeka dari dosa. Jadi bangsa Israel diingatkan, hey, kamu mau memiliki negeri ini, tetapi berhala kamu lakukan. Hukum-hukum yang tidak menyukakan hati Tuhan ditabrak. Tetap bebal di dalam perilakunya. Makanya firman Tuhan katakan di ayat 26. Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Pertanyaan ditanyakan Tuhan kepada bangsa Israel yang mau janjinya tetapi nggak mau hidup sebagai miliknya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita ikut Tuhan, tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Karena Dia sudah mengampuni dosa kita. Dia sudah membukakan akses supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya karakter kita bisa terus diubahkan. Dan supaya kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi hari ini kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya tahu akan Tuhan, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan lanjut baca ayat 30. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain. Masing-masing kepada temannya silahkan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Menjadi pendengar itu tidak cukup. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yes, benar. Tetapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya juga mati. Kita nggak bisa hanya baca satu, tetapi yang lain tidak dilakukan. Kita tidak bisa hanya mendengar, tetapi tidak melakukan. Oleh karena itu sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, yang kita selalu mau mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkan yang bersama-sama, that's one thing, yes. Tetapi ada the other thing yang harus dilakukan, itu apa? Menjadi pelaku-pelaku firman. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman, firman itu dapat hidup di dalam setiap kehidupan kita. Jadi hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita lakukan. Supaya kita bisa lihat firman Tuhan itu menjadi hidup dalam hidup kita.
dan hidup kita bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang untuk mengenal Kristus. Kita akan baca beberapa ayat terakhir, ayat 33. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Kadang orang bisa bilang, aduh apa sih, yang penting kita kerja keras, udahlah. Jangan ini deh, jangan naif deh. Harus kerja keras. Ya memang kerja keras betul. Tetapi kerja keras tanpa libatkan Tuhan hanya berujung di mana kita melihat situasi di mana tidak ada lagi campur tangan Tuhan. Yaitu apa? Hidup jauh dari Tuhan. Yang rugi bukan Tuhan. Dan kita lihat itu selalu terjadi. Ketika hubungan dengan Tuhan sudah tidak lagi diindahkan. Dan Tuhan mulai menyatakan, oke, lu mau lihat hidup tanpa gua? Ujungnya pasti tidak baik. Jadi hari ini kita lihat, setelah mendengar firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, akhirnya apa? Kita melihat setiap apa yang Tuhan katakan pasti digenapi dalam hidup kita. Maka dari itu hari ini mari kita terus menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Supaya yang kita lihat adalah penggenapan janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi sarana untuk hidup kita menjadi kesaksian bagi semua orang melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus bisa menguatkan setiap kami untuk berdiri teguh di dalam firman-Mu dan hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam Daily Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.